Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM Makes. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang suatu strategi strategi untuk menyelesaikan berbagai dugaan investasi yang gagal bayar. Adapun yang saya pegang saat ini memang juga sama, saya selaku kuasa hukum dari nasabah Minapadi, saya juga kuasa hukum dari nasabah Kresna, saya kuasa hukum juga dari nasabah Oso atau Mahkota. Kemudian saya juga ada pegang nasabah dari Koperasi Sentosa, dari Indosuria dan lain-lain. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa strategi yang perlu saya jelaskan, dan tidak khususnya untuk membela para klien. Jadi di sini tentu ada beberapa investasi yang mungkin kita harus lihat kapan kita harus berdamai, kapan kita harus fight. Seorang lawyer di dalam memutuskan suatu langkah harus dengan suatu perhitungan yang cermat. Kemudian pada saat seorang lawyer mau memutuskan ini harus fight atau ini harus berdamai atau harus restoratif justice, tentu harus dengan penuh perhitungan, karena ibaratnya seorang lawyer itu nahkoda, nahkoda, kita berlayar di sebuah laut. Nah, nasabah-nasabah ini sudah percaya sama kita, sehingga apa petunjuk, apa nasihat, apa pendapat hukum kita, tentu kadangkala nasabah tentu akan mengikuti. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau ada dugaan pendapat lawyer salah dan atau tidak tepat. Kalau salah relatif, karena setiap kantor hukum tentu punya strategi dan pendapat yang berbeda, itu hal yang lumrah. Nah, karena kalau lawyer biasanya tentu ada 10 lawyer ketemu bisa keluar 15 pendapatnya. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita membela nasabah-nasabah ini secara baik dan benar. Jadi di sini saya mau jelaskan. Jadi untuk nasabah Kresna tentu saat ini yang terbaik saya lakukan SOL. SOL untuk berdamai, bukan SOL tujuan kita. Jadi ini banyak yang salah paham. Pak Beni kepingin nasabah jadi SOL, enggak. Pak Beni kepingin nasabahnya dibayar. Nasabahnya dibayar. Kalau SOL itu artinya adalah hal yang mana mau nggak mau harus dihadapi oleh nasabah untuk memilih kemungkinan yang terbaik dari yang terburuk. Jadi kalau kita tidak pilih SOL, kita khawatir AJK ini pada akhirnya diciu. Nah, kalau udah diciu, kita lihat tetangga sebelah Wana Arta, saya juga lawyer dari nasabah Wana Arta. Saat diciu kemudian OJK ternyata mengambil langkah, dia sebenarnya OJK itu menurut undang-undang perasuransian bisa berhak juga melakukan permohonan pilot. Nah, permohonan pilot ini juga ternyata kan tidak pernah ditempuh oleh OJK. Dia malah memberikan kepada tim likuidator yang malah ditunjuk untuk kasus Wana Arta ditunjuk oleh pemegang saham yang saat ini jadi tersangka dan saat ini diduga juga kita tahu mesti DPO dan buron. Nah, ini yang kita juga mesti jelaskan. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Nah, disinilah tugas seorang lawyer dengan penuh strategi dan penuh perhitungan. Dia mesti tahu kapan saatnya dia menyerang, kapan saatnya dia mundur, kapan saatnya dia bernegosiasi, kapan saatnya dia melakukan negosiasi restoratif justice untuk kepentingan kliennya. Jadi ini juga saya juga mau menyampaikan ada beberapa kantor hukum yang diduga juga sangat vokal dan pada akhirnya merugikan nasabahnya. Sekarang nasabahnya juga yang saya tahu itu dituntut sampai bahkan puluhan miliar yang saya tahu. Hanya gara-gara nasabahnya dibawa suruh podcast dan kemudian juga mungkin juga berbicara dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kalau seorang lawyer mau membawa podcast nasabahnya atau seorang lawyer mau membawa nasabahnya, misalnya taruhlah mau melakukan aksi damai atau mau apapun juga, kalau nasabahnya dilepas begitu saja tanpa diberikan pemahaman tentang bahaya-bahayanya, akhirnya nasabahnya yang awam hukum ngomong keenakan, akhirnya bisa terkena pidana. Pidananya itu juga selain dipidana bisa kena juga gugatan perdata. Jadi saya sampaikan begini, nasabah A dibawa oleh kantor hukum B, kemudian nasabah itu disuruh podcast.
disuruh ngomonglah nasabah itu. Sebetulnya nasabah itu mau menceritakan keadaannya, ya. Misalnya dia ngomong, waduh saya kena di satu investasi di mana dia sebut si Mr. X itu adalah mafia bodong, kurang ajar, penjahat, kera putih, bajingan dan sebagainya, disebutlah kata-kata kasar ya. Misalnya nih disebut seperti itu misalnya. Nah kemudian tapi nasabah itu nggak bilang pakai kata-kata dugaan, ya mestinya diduga ada oknum mafia bodong bermain di sini ya pada perusahaan yang saat ini misalnya gagal bayar apa gitu. Jadi ada kata-kata diduga. Nah ternyata nasabah ini nggak pakai kata-kata diduga, langsung disebut lagi namanya. Mr. X itu kurang ajar, mafia, bodong, penjahat kera putih, ya penipu, tapi belum ada putusan berkekuatan hukum yang mengatakan itu. Bahkan naik tersangka juga misalnya belum. Mesti mending udah naik tersangka. Kalau belum nih, baru tahap lidik atau baru tahap sidik, belum ditetapkan tersangkanya. Bahkan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka nasabah tersebut tentu saya akan kasih tahu hukumnya akan membahayakan nasabah tersebut. Nasabah tersebut bisa dilakukan laporan pidana oleh si pengusaha yang tadi disebut adalah ex mafia bodong dan sebagainya, itu masuk ya pasal 310 KUHP pidana. Ya, dan apalagi kalau mencemar dengan tulisan, dia bikin surat ya. Nah, yang kacaunya lagi seringkali disuruh oleh salah satu kantor hukum tersebut demo lagi ya, demo di situ tulis nggak pakai kata-kata dugaan ya, langsung aja dibilang misalnya si X adalah mafia bodong ya dan sebagainya. Nah itu akan berpotensi serangan balik daripada si pengusaha itu untuk melakukan laporan pidana, bisa diserang dengan 310 kalau mencemar dengan tulisannya dengan 311 ya, dan bisa kenakan undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 mencemarkan nama baik ya. Nah pada akhirnya ketika nanti si nasabah ini terbukti juga dan dia lihat memang nggak ada waktu itu belum dia jadi tersangka, dia bisa beralasan nanti si pengusaha ini, wah gara-gara omongan Anda kami jadi rugi ya, rugi besar ya. Jadi masuklah unsur lagi ya kalau pidana terbukti, atau misalnya juga ada perbuatan akibat kata-kata itu terus nanti dibilangin merugikan dia akan pakai 1365 KUHP 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Barang siapa karena salahnya bisa diminta ganti rugi. Kalau 1366 itu karena lalainya bisa diminta ganti rugi. Nah pada akhirnya apa? Dia bisa aja diduga juga membuat akal-akalan bahwa gara-gara omongan si nasabah itu maka citra saya jadi jelek, jadi turun, saya merasa dirugikan, maka saya menuntut misalnya 90 miliar, 100 miliar ya, 50 miliar, 46 miliar. Bisa seperti itu. Akhirnya apa? Gara-gara ada potensi hukum yang memang bisa jadi diserang, nasabah ini akan menjadi dirugikan. Sehingga nasabah ini terpaksa harus nyewa lawyer lagi untuk membela dirinya ketika menjadi terlapor di kepolisian. Yang tadinya pelapor, nasabah ini malah jadi terlapor. Ya dia harus mempertahankan diri akhirnya di kepolisian, dan atau dia jadi digugat di pengadilan negeri dengan perbuatan melawan hukum tadi, dituntut ya dengan diminta ganti rugi tadi. Nah akhirnya apa? Akhirnya nasabah itu yang dirugikan. Sementara lawyer memang terlindungi, lawyernya nggak kena, bisa jadi karena lawyernya bilang ya saya kan nggak nyuruh, saya cuma bawa nasabah saya aja untuk ikut podcast dan waktu itu cuma diwawancara aja, saya emang nggak nyuruh katanya. Ya malah kalau nasabahnya mau dibela lagi sama saya ya silakan nanti bayar fee lagi untuk satu surat kuasa sebagai terlapor di pidananya, saya ada tarif sekian misalnya, diduga, kita nggak nuduh ya, diduga. Ya, dan kemudian untuk laporan pidananya karena kita ada gugatan perdata, terpaksa ini ada kos lagi, kita terima kuasa lagi untuk menghadapi gugatan perdata. Ya. Nah, gugatan perdata itu PNPT MAPK ya. Kalau pidana itu dari lidik naik ke sidik, kemudian penetapan tersangka naik ke jaksa P21, naik lagi PNPT MAPK. Dan bisa-bisa ini disidang sebagai terdakwa juga sampai 4 tingkat ya si nasabah ini, kan kesian. Ya, gugatan perdata dia harus hadapi PNPT MAPK. Sangat tragis dan kesian. Dan itulah yang kenapa kok Pak Benny sekarang ngomong di YouTube seperti ini? Saya tidak mau terjadi pada nasabah saya. Ya, karena nasabah saya yang ikut saya mesti jelaskan semuanya secara jelas melalui YouTube ini, karena Indonesia memang menganut asas praduga tak bersalah. Ya, masalah nanti kita teriak-teriak mau minta perlindungan hukum, tak memohon bantuan misalnya kepada Pak Presiden Joko Widodo
kepada Pak Mahfud MD dan sebagainya, ya syukur-syukur pada akhirnya suara kita sampai didengar, kemudian dilindungi, akhirnya kita tertolong. Lah kalau enggak, suara kita kurang viral, akhirnya sampai terjadi putusan dihukum atau putusan suruh bayar dendanya. Lah apakah lawyer yang menyarankan atau membawa ke podcast itu mau tanggung jawab, ya, atau dia mau membayari kerugian nasabah itu, ya, atau meletakkan, dia mau, ya akibat saya yang nyuruh, saya mau dah saya meletakkan PG saya untuk nasabah itu. Tentu nggak akan terjadi seperti itu. Lawyer itu persikatan ikhtiar, kita hanya ngasih pendapat hukum, dan lawyer ketika mengeluarkan pendapat hukumnya dilindungi oleh undang-undang advokat, ya. Nah, tapi lawyer di sini tentu walaupun dia dilindungi oleh undang-undang advokat dan ketika sedang bertugas memiliki hak imunitas boleh dibilang, tapi dia tidak boleh yang menyarankan, ya tentu dia hanya pendapat hukum. Jangan seorang lawyer juga menyarankan jadi suatu tindak pidana, ya akhirnya lawyernya juga bisa dihukum pidana, ya. Tapi kalau sekedar pendapat hukum memang nggak bisa. Nah, yang jadi masalah di sini, inilah yang saya mau sampaikan kepada para nasabah, khususnya yang telah mempercayakan kepada kantor hukum saya, ya, di kantor hukum Dr. Benny Wulur SH MHKS and Associates. Tolong melalui YouTube ini saya sampaikan, kalau mau ada konsultasi, ada apa, untuk khususnya nasabah saya, tolong tanya dulu dan ada strategi-strategi tertentu. Karena saya benar-benar dalam mempelajari suatu ilmu, saya berusaha untuk tidak meremehkan suatu ilmu pun. Jadi pengalaman betul, kita perlu pengalaman. Dari pengalaman lah kita belajar, karena pengalaman guru yang terbaik. Tapi pendidikan formalnya pun harus ditempuh. Disitulah kita digembleng, ya. Jadi waktu itu saya juga lihat, ya, lawyer itu nggak bisa bilang, aduh saya ahli pidana, jadi semua yang datang ke kantor saya akan arahkan pokoknya pidana terbaik. Belum tentu. Kadang-kadang saya selesaikan perkara itu dengan gugatan perdata, kadang saya selesaikan dengan permohonan PKPU, kadang saya selesaikan dengan pidana. Nah, kok Pak Benny bisa nyarankan begitu? Kita harus punya knowledge-nya. Ya, kalau kita nggak punya knowledge-nya, ya gimana kita bisa ngomong? Dan sama seperti kalau kita bangun rumah, seorang insinyur, ya ketika dia bangun rumah tentu dia harus punya knowledge, ya kita baru percaya insinyur, percaya arsitek, di belakang namanya ada ST, ya kemarin baru juga rame ada salah satu tim likuidator dari salah satu perusahaan asuransi, ketika ditanyakan ke organisasinya dinyatakan tidak punya sertifikat. Rame lah nasabah, meskipun waktu itu belum disyaratkan untuk menjadi tim likuidator, tapi dia nggak ambil pendidikannya, tentu itu menjadi keraguan kan, pada akhirnya menjadi gaduh juga. Nasabah-nasabah mempertanyakan ini bagaimana nggak punya sertifikasinya. Nah, sama kalau sekarang kita tidak belajar hukum, kita nggak punya sarjana hukumnya, tapi kita bicara pengetahuan tentang hukum. Nah, kemudian atau kita membicara bertindak seolah-olah kita lawyer, ternyata kita bukan lawyer. Nah, merugikan masyarakat juga ketika lawyer itu bersalah, mengadukan kemana organisasinya, dia tidak terdaftar kan begitu, ya kan. Walaupun ya memang bisa juga kena orang yang aku lawyer ternyata bukan lawyer, masukinlah ke dugaan penipuan dan sebagainya, ya seperti itu. Tapi saya mau menyampaikan ini yang dipentingkan adalah suatu knowledge, dan teman-teman lawyer sebaiknya juga menurut saya berikanlah suatu hal yang fair. Ketika saya pun misalnya ada suatu bidang yang saya rasa saya belum kuasai, maka lebih baik kita refer kepada teman kita yang lebih menguasai bidang tersebut, daripada kalau kita berbuat tidak fair, kita ambil semuanya, ternyata kita tidak kuasai pada bidang tersebut, kemudian akhirnya perkara itu kalah atau nasabah itu menjadi kecewa, kan citra kantor hukum kita sendiri yang tercoreng. Jadi kalau kita belum memahami disiplin ilmu A, kita mesti fair. Lebih baik kita minta izin dulu, bahkan kita cari dulu tempat sekolahnya, kita tanya dulu ke teman kita yang lebih berpengalaman, baru kita tanganin. Janganlah nasabah dijadikan prinsip percobaan, kan begitu ya. Nah, jadi atau kita nggak mau ilmunya kita paksakan, nah itu akan merugikan nasabah, kasihan nasabah. Jadi di sini saya mau jelaskan, jadi setiap lawyer memang harus mengupgrade dirinya, dan menurut saya bukan hanya di bidang lawyer, ekonomi akuntansi pun seperti itu. Jadi akunting kalau mau belajar lagi, dia jadi CPA misalnya, akuntan publik dan sebagainya, tentu perlu belajar lagi, ya. Jadi perlu juga, dokter juga sama, dia perlu dalamin lagi. Kalau dia udah dokter umum, kepingin dalamin lagi spesialis penyakit dalam, dia tentu harus ambil lagi. Dan ilmu pengetahuan berkembang, undang-undang berkembang, ya kita mesti rajin, ya, cek apakah hukum ini
sudah ada berubah belum aturannya. Nah kalau belum berubah kita pakai kan kita sendiri yang malu juga. Nah dari mana kita dapat ya? Dari belajar ya. Dan saya katakan hal ini pun guru terbaik yang pertama kali kita perlu belajar adalah pertama dari keluarga. Kalau keluarga kita mendidik kita dengan baik, tentu biasanya ya kita juga bisa tergambar dalam masyarakat dari tutur cara dan tata bahasa kita ya. Dan yang kedua dari sekolah ya. Nah sekolah saya dulu juga sama ya, untuk belajar etika itu supaya nggak boleh menjatuhkan orang dan sebagainya. Kita belajar, saya sekolah di Aloysius dulu ya, sama ada itu pendidikan etika ya, sekolah etika kita budi pekerti itu saya diajarin. Makanya kalau ada lawyer yang suka teriak-teriak kemudian diduga bahasanya itu tidak mencerminkan seorang lawyer dan keluar bahasa yang diduga juga bisa kena pidana, itu sungguh kasihan yang menjadi kliennya. Karena apa? Karena kalau nakodanya nanti masuk seperti ayam kehilangan induk dari kliennya itu ya, apalagi kalau ikut-ikutan dengan si lawyer tersebut. Nah ini bagaimana kan begitu, tanpa saya menyebut nama kantor hukum manapun, tapi ini berlaku umum dan general yang saya mau ingatkan ya. Makanya kita para lawyer memang harus hati-hati dan harus waspada ya. Jadi ya kita pun juga bukan mengagungkan suatu sekolah ya, belum tentu suatu sekolah itu juga membentuk dan semua orang yang sekolah di A menjadi bagus dan itu enggak, tapi minimal kalau memang itu diajari dan kita murid-muridnya memeresapi apa yang diajarkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan jadi ya minimal, tapi knowledge-nya dapat. Ya saya sendiri sempat kuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Saya lulus umur 21 tahun waktu itu, jadi salah satu lulusan tercepat dari Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian lanjut di Sugio Pranoto, saya ambil lagi Master Hukum Kesehatan di Parahyangan, saya ambil S1 Hukum Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di Sugio Pranoto saya ambil Master Hukum Kesehatan karena saya banyak waktu itu pegang banyak rumah sakit ya, seperti Sanbe Group, dan waktu itu saya pegang Rumah Sakit Santosa, Hasan Sadikin, Immanuel ya, itu klien saya juga yang saya pegang ya. Setelah itu saya merasa perlu lagi mendalami tentang pidana. Saya mengambil doktor pidana di Unpas dan saya menjadi salah satu lulusan tercepat pada saat program doktor pidana itu. Dan saya di situ juga mencoba meresapi apa yang diajarkan dosen dan guru-guru saya, yaitu salah satunya yang saya sampaikan melalui YouTube ini, hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu ya. Seperti kita tahu, mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa? Jangan sampai kita sembarang berucap, bertutur kata yang dapat melukai diri kita dan bahkan merugikan para klien kita sendiri juga. Nah ini yang saya mau sampaikan ya. Jadi artinya apa? Selalu hati-hati ketika bicara di depan umum, kata-kata dugaan. Nah kalau kita lupa sampaikan kata-kata dugaan itu, kita kayak enakan ngomong emosi yang berbicara. Saya udah kasih tahu tadi hukumnya, ada asas praduga tak bersalah. Pengusaha yang diduga, ya kita mau bilang mafia bodong atau dan sebagainya, itu kita sebut namanya dengan jelas tanpa inisial, apalagi kemudian kita juga sebut nama perusahaannya tanpa kata-kata dugaan, akhirnya pengusaha tersebut ya bisa melakukan tuntutan balik, dan itu memang boleh. Makanya polisi bisa nerima, makanya pengadilan juga bisa mengadili dan memutuskan. Tapi kalau kita sekarang bicaranya hati-hati, kata-katanya pakai kata-kata dugaan, ya kan hal sepele sebetulnya, hanya gara-gara nggak pakai dugaan ternyata malah bisa kena jeratan hukum. Nah itu yang saya mau sampaikan. Nah ini yang jadi masalah ketika seorang lawyer tidak terlalu mendalami hukum pidana dengan baik, tapi dia pegang kasus pidananya, kemudian menyarankan dengan saran-saran yang akhirnya merugikan baik secara pidana maupun perdata terhadap kliennya. Nah inilah yang membahayakan ya. Nah itulah yang mau saya sampaikan ya. Nah saya pun juga sama. Saya kalau mau bicara kurator nih, loh kalau kita nggak tahu knowledge-nya kita bicarakan, kita salah. Makanya saya ambil juga. Waktu itu saya ambil di AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Itu pendidikannya yang menurut saya yang cukup sulit dan ketat ya. Karena dia dalam 5 menit kita berdaftar atau antri, itu 5 menit udah tutup pendaftarannya. Dan gak bisa lagi untuk daftar ya. Jadi dan untuk lawyer saya juga ambil waktu itu Pradi ya. Pradi waktu itu yang lulus kalau nggak salah cuma 50 atau 60% dari yang peserta yang lulus. Kita ujian tahun 2002 waktu itu. Jadi benar-benar saya memilih tantangan daripada kita ambil suatu sertifikasi yang nggak jelas
mohon maaf ya, kita nggak tahu universitasnya di mana dan penyelenggaranya siapa, kemudian kita asal lulus saja, lulus semua tapi knowledge-nya nggak dapat, hanya punya sertifikat atau ijazahnya, kemudian kita praktek. Nah itu akan membahayakan klien kita sendiri juga. Makanya saya lebih memilih yang susah. Kok Pak Benny mau kuliah di tempat yang susah? Katanya di Parahyangan ketat, ya susah tuh kalau setengah mati situ. Ternyata setelah saya belajar, kita menjadikan tantangan, ya alhamdulillah juga saya lulus menjadi salah satu yang tercepat juga, 3,5 tahun dalam usia 21 tahun. Bisa dengan kita mau belajar. Di AKPI katanya susah. Pak Ben jangan ngambil di situ. AKPI susah loh. Ujiannya aja itu untuk belajar sampai 5 menit udah tutup katanya. Mesti daftar lagi di tempat lain. Ya saya bilang ya saya tetap ingin AKPI. Dan untung saya waktu itu lulus cukup baik juga. Ujian lisan dan tertulis saya dapat 80, 81 ya. Jadi cukup baik lah. Yang akhirnya saya dengan kita belajar dengan baca undang-undang pilot itu waktu saya ujian, saya baca sampai 5 kali itu bolak-balik ya supaya kita paham gitu. Nah itu yang saya bilang, akhirnya artinya apa? Kalau kita punya sertifikasi, kita diuji, ya kita diuji. Ada yang uji kita, ada guru kita, ada yang mengingatkan kita salah. Ya akhirnya saya ambil lah. Ya dari situ saya akhirnya pikir udahlah, sebagai lawyer saya harus lengkapi dengan berbagai senjata. Ya supaya saya bisa kasih masukan ke klien saya dari berbagai segi. Jadi saya nggak mau cuma memahami pidana aja. Ya akhirnya saya dalami. Itulah sebabnya saya hati-hati dalam berbicara baik di YouTube ini ataupun dimanapun juga. Dan saya ingatkan para klien saya, karena bisa ada serangan balik dan saya nggak mau. Kok Pak Benny kalau diserang balik kan jadi dapat duit lagi, kan klien Anda kasih lagi kuasa Anda. Iya, tapi nama kita kan jadi jelek. Masa kita cari duit cara dapatnya begitu? Ya nggak mau dong. Kalau kita punya satu poin bisa menyerang, ada dugaan investasi bodong, kita ketemu pidana, si pengusaha itu bisa kita pidanain, ya kita lebih baik posisi pelapor terus. Jangan biarkan kitanya yang tadinya posisi pelapor jadi terlapor. Jangan biarkan posisi kita yang udah kuat tadinya jadi penggugat jadi tergugat. Ya jangan dong. Ya. Karena disiplin itu memang perlu kita dapat ya dari sekolah-sekolah yang bermutu baik gitu ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan ya. Jadi itulah yang saya bilang, makanya saya juga ambil sertifikasi haki juga, dan akhirnya ya kita berhasil bela juga salah satu pengusaha kita di Pluit Utara kemarin. Kita digugat perusahaan raksasa Amazon, ternyata kita bisa menangkan juga ya. Jadi bisa kita pertahankan merek Amazon untuk pengusaha kita di Pluit Utara itu yang memang sempat ramai juga kasus itu, tapi akhirnya berhasil kita menangkan. Jadi ya kenapa kita bisa? Ya karena kita udah ambil juga sertifikasinya. Ada. Jadi kalau mau ngecek seorang lawyer apakah udah ambil atau enggak, bisa dicek di tempat organisasinya atau di search di Google. Ya untuk memahami ahli pasar modal ya saya ambil juga sertifikasinya. Ya dasar 1, dasar 2 kita diuji. Ya kemudian untuk jadi mediator, jadi arbiter dan sebagainya kita dalami. Kok Pak Benny kenapa diambil semua? Ya saya mau yang memberikan yang terbaik untuk nasabah saya. Saya nggak mau kalau saya bisa paham dari berbagai segi keilmuan itu, saya bisa bela nasabah saya dengan baik. Dari segala segi saya bisa kasih pengetahuan, ada knowledge-nya, dan nggak mau saya asal ngomong aja dan tidak punya sertifikasinya. Kemudian saya berpraktek seolah saya jadi ahli. Ya itu saya akhirnya apa? Ada dugaan kalau saya lakukan seperti itu kan menipu diri sendiri dan menipu klien. Kan nggak boleh ya diduga gitu kan. Kalau kita nggak mampu sesuatu hal terus kita ngaku-ngaku bisa kan juga nggak baik gitu kan. Nah itulah yang saya mau sampaikan. Jadi nggak perlu kita menjatuhkan, menjelekkan, mencemarkan nama baik atau mendiskreditkan nama rekan sejawat karena itu melanggar etika, dan untuk itu kita jangan lakukan. Nah kalau kita sekarang juga balas lagi, menjelekkan lagi dan menjatuhkan, buat apa? Itu kan juga sama juga mencoreng diri kita sendiri. Kita bilang jangan tapi kita lakukan. Artinya apa? Untuk berbuat baik itu harus dari diri sendiri ya, dan disiplin. Saya belajar betul dari orang tua saya, dan orang tua saya waktu itu juga akhirnya juga mungkin menginginkan suatu hal ya, dia berikan yang terbaik ya. Dan sama seperti halnya bela diri, saya sendiri hobi bela diri. Saya belajar dari umur 12 tahun sampai hari ini pun saya masih aktif berlatih kickboxing dan kateda. Ya jadi di dalam nilai-nilai bela diri itu didukung suatu nilai sportivitas. Dari umur 12 tahun papa saya masukkan saya di Acen ya, di Taekwondo setiap di supermarket.
Kemudian saya dalami lagi karena saya senang bela diri, saya belajar judo juga di Jalan Emong. Kelas 3 SMA, kelas 1 SMA saya belajar jujitsu dan kateda ya kindo, sampai akhirnya saya juga berhasil jadi pelatih ya di umur 17 tahun saya melatih. Kelas 3 SMA saya dapat sabuk hitam saya. Kemudian saya dalami prana juga, pengobatan dengan tenaga prana dari umur 17 tahun sampai dengan usia 35 tahun ya. Sempat juga saya praktek jadi penyembuh dengan tenaga prana. Nah, dari guru-guru saya yang saya belajar di situ, yang saya petik adalah satu, guru bela diri saya semuanya yang ngajarin kita kalau mau harus selalu jantan, kita mesti fair, kita mesti sportif. Jadi semangat olahraga itu mau yang senang bulu tangkis, sepak bola, ya badminton, itu ada suatu semangat sportivitas yang tinggi yang kita ditanamkan, sehingga nggak usah kita main keroyok ya. Jadi nanti kalau kalah panggil teman-teman, panggil balat ya kan, kemudian diduga nanti supaya kita kelihatan banyak, nanti udahlah kita nggak berani tampil sendiri, nanti kita suruh rekan kita dari kantor hukum A nanti ngomong juga untuk menyerang diduga satu lawyer itu supaya ya kelihatan banyak yang berpendapat bahwa lawyer itu nggak betul. Jangan, kita hadapi sendiri masalah kita. Kalau perlu, kalau memang bisa dihadapi sendiri, anak buah kita nggak usah dilibatkan ya. Klien kita juga jangan dirugikan, jangan sampai kita menarik klien-klien kita atau orang untuk membenci suatu kantor hukum hanya untuk demi kepentingan kita. Jangan, karena kalau kita terima suatu surat kuasa, tentunya surat kuasa itu kita gunakan betul-betul kita bela untuk kepentingan klien kita. Jangan gara-gara hal kita mau melakukan sesuatu hal, kita gunakan klien kita untuk kepentingan kita. Nah, itu nggak fair, karena klien kita percaya kita untuk kita menyelesaikan masalahnya ya, bukan untuk menambah masalah ya kan. Klien kita kasihan kalau kita ajak-ajak untuk misalnya diduga untuk menjelekkan suatu kantor hukum tertentu, habis itu dia ngomong, habis itu nanti kena dugaan pencemaran baik, kan kita yang nyuruh, kita yang memancing emosi dan sebagainya. Jangan. Kita kalau mau bekerja itu lakukanlah dengan prestasi ya. Jadi dengan suatu prestasi di mana kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik ya. Jadi kita bisa selesaikan suatu masalah itu dengan suatu wawasan kita, dengan suatu ilmu pengetahuan yang baik, sehingga klien kita pun akan puas dan masalahnya selesai ya. Jadi ya, dan jangan juga kita kantor hukum jangan ya dikit-dikit kalau Anda punya mau hanya kita yang bisa menyelesaikan, ini nomor telepon saya, hubungi ini. Ya, itu juga menurut saya nggak perlu ya. Kalau kita kantor hukum dipandang baik, tentu kantor hukum kita ini akan ditelepon, dicari, dan para nasabah ini akan berbondong-bondong datang gitu. Jadi nggak perlu kita mengiklankan diri kita bahwa harus ke kita, enggak. Karena gini, setiap lawyer saya percaya punya kemampuan, punya cara yang unik. Nah, cuma cara yang penting adalah klien itu hasil ya. Nah, kalau hasilnya kita banyak menang, tentu kita akan dipromosi dan hasilnya kita menang ya. Sama, makanya di sini kita perlu bekali diri kita dengan berbagai pengetahuan dan juga benar-benar kita harus waspada. Kenapa? Ya seperti tadi ya, kalau kita mau berkelahi, walaupun kita belum tentu pasti menang, pasti ada menang ada kalah, minimal kalau kita tahu knowledge-nya, kita tahu bantingan, kita tahu tendangan, kita tahu pukulan, tahu kuncian, kita pada saat bertarung jarak dekat kita tahu, oh ini kita harus pakai kuncian, kita pakai bantingan. Pas jarak jauh ini berarti harus pakainya tendangan nih, berantemnya ya kan, kombinasi. Jadi kita saatnya kita harus mengeluarkan judo kita, saat kita harus mengeluarkan jujitsu kita, saat kita harus mengeluarkan taekwondo kita, itu semua akan ada istilahnya, knowledge-nya. Sama dengan hukum. Nah, jadi kalau kita sekarang paham pidananya, kita paham perdatanya, kita paham kepelitannya, artinya apa? Kita berhadapan sama kurator bicara apa, kita juga pernah jadi kurator, kita bisa bicara juga sama dia, ya kan? Kita juga pernah jadi kuasa hukum kreditur atau debiturnya misalnya, ya kan? Jadi kita segala sisi kita bisa. Nah, kalau sekarang kita nggak punya pengalamannya, kita berani ikut bicara, kuratornya kan ngomong, emang kamu punya pengalaman jadi kurator, ya kan? Kamu tahu dalam-dalamnya kurator seperti apa yang sisi positif negatifnya. Nah, kita nggak belajar dari pasar modal ya, kita nggak pernah dalami, nggak pernah tanya guru kita, nggak pernah tanya apa, ditanya nanti sama dia. Nah, kamu memang tahu, emang kamu pernah belajar, emang kamu ngerti masalah begini, ya kita kelagapan, repot kita, ya kan? Pidana juga begitu, perdata begitu. Jadi yang penting apa, jangan
kita tidak harus belajar ya, kita harus belajar dari pengalaman, harus mau belajar dari senior yang lebih dari kita. Saya pun sama, lagi masih junior dulu belajar juga, dan saya menghargai ya guru saya lihat ada yang jago kompetitan, saya datang ke dia, saya belajar, saya tanya-tanya ya kan. Kalau perlu juga kalau ada lawyer jagoan saya lihat juga. Kalau zaman dulu saya masih kecil, masih muda, wah saya lihat dia jago apa, Pak nggak apa-apa saya pegang kasusnya, nanti kalau nggak dibayar pun nggak apa-apa lah sekasihnya. Itu yang saya lakukan supaya saya dapat pengalaman juga. Ya kalau kita langsung ngejago, langsung kita buka kantor, kita terima klien, habis itu kita nggak bisa selesaikan kasusnya, kan kita malu ya, kantor kita jatuh. Karena apa? Hukum itu, jasa itu kan seperti MLM kadang-kadang ya kan, klien yang puas akan ceritain bahwa dia puas pakai jasa kita, tapi yang nggak puas juga akan iklanin nggak puas pakai jasa kita, begitu ya. Jadi inilah yang saya bilang, makanya di sini perlu persatuan daripada para nasabah ya, untuk melakukan berbagai upaya hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap berbagai investasi bodong tadi. Dan kalau perlu kita lakukan kombinasi di dalam melakukan proses hukum ya. Makanya di sini kalau saya lihat ya, untuk Wana Arta karena dia belum menyelesaikan ya, tentu saya fight ya, baik secara pidana maupun perdata kita fight. Untuk AJK ya dengan cara solve saya pikir nggak apa-apa ya, kita juga akan fight dengan cara itu. Kenapa? Karena apa? Karena itu yang terbaik dari yang terburuk ya. Walaupun kita jadi kreditur jadi yang paling akhir, tapi kalau di perangkat 1 sampai 15 yang nggak ada lagi, buat apa kalau kita jadi kreditur preferen tapi ternyata dia dicium, ya malah tunjuk tim likuidator, sentimen pasar negatif. Nah itulah yang saya bilang. Makanya sekali lagi khususnya untuk perusahaan AJK ya, lebih baik kalau pengusahanya memang mau cicil dalam 4-5 tahun lunas, asalkan ada perjanjian yang bisa dilakukan win-win solution, pengusaha pun mau menerima masukan daripada para nasabah di dalam mengonsep suatu kesepakatan hitam putihnya, tentu ini menjadi fair ya. Tapi kalau nggak mau ya kita fight ya. Untuk Wana Arta kita tetap harus fight ya kan. Indosuria sebetulnya kita sedang dalam tahap negosiasi, sayang keburu masuk lagi ya saya, tapi saya harap lawyer-lawyernya juga masih tetap fair untuk bernegosiasi, melanjutkan dengan apa yang sudah disepakati kemarin. Dan saya pegang komitmen dengan strategi saya yang tidak akan saya share di YouTube ini, tentu untuk yang terbaik untuk nasabah saya. Mudah-mudahan akan ada titik terang untuk Indosuria ya. Kemudian ya untuk Osok Mahkota saya juga masih berjuang, masih fight tentunya ya. Mina Padi saya masih melakukan upaya hukum juga, mudah-mudahan bisa dikabulkan ya. Wana Arta juga ya. Untuk beberapa yang sudah selesai saya nggak mau sebut di sini, karena biasanya kalau saya sebut di sini nanti kadang-kala saya sudah ada komitmen, kalau sudah selesai ya sudahlah saya pikir. Jadi nggak perlu kita sampaikan, karena ada beberapa investasi yang sebetulnya yang namanya saya tidak sebut di sini karena udah selesai restoratif justice ya. Tapi nasabah saya tahu, yaitu tentu menjadi etik kita juga, kalau udah janji kita selesaikan kemudian kita nggak ambil klien lagi, tentu ya kita tidak ambil klien lagi kan, begitu ya. Nah jadi ini juga yang ucapan seorang lawyer harus bisa dipegang. Nah ini yang saya mau sampaikan. Nah jadi sekali lagi saya juga menerima kritik ya, dan hati-hati sekali lagi, mulutmu adalah harimaumu ya. Apabila kita ada salah di dalam menyampaikan suatu tindakan dan hal tertentu yang dapat merugikan kita, saya tentu berusaha mengingatkan, dan sebaliknya saya minta diingatkan, karena saya nggak mau kalau nasabah saya dirugikan gara-gara kita kurang mengingatkan nasabah kita, kemudian kena dituntut balik baik secara pidana ataupun perdata, malah dan itu sangat merugikan nasabah kita yang harusnya kita udah posisi kuat sebagai pelapor atau penggugat, malah jadi terlapor atau tergugat. Nah itu sangat tidak kita inginkan ya. Makanya di sini saya sampaikan sekali lagi, tentu para nasabah semuanya saya terbuka, kritiklah saya apabila saya ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Anda semua, dan saya akan memperbaiki diri. Dan seandainya ada yang perlu saya belajar lagi pun, kalau ada senior ataupun profesor manapun juga yang saya lihat bagus keilmuannya, tentu saya masih haus ilmu belajar demi untuk kepentingan membela nasabah dan klien saya. Begitu juga dengan para anak buah saya, staf saya, wakil-wakil saya. Terima kasih kalian sudah loyal dan setia ya dalam membela
para anak klien kita, saya minta Anda semua juga tingkatkanlah ilmu-ilmu Anda, wawasan Anda. Saya akan tetap support ya. Support kalau Anda senang belajar, Anda mau ambil pendidikannya, saya support. Bahkan bila perlu saya kasih beasiswa ya. Karena buat saya meningkatkan kemampuan staf dan anak buah tentu juga menguntungkan untuk pelayanan kita kepada para klien kita. Ya pada akhirnya hanya kepada Tuhan kita berserah ya kan, karena apapun yang kita punya di dunia ini hanya sementara. Jadi saya juga sadar ketika kita sombong maka saya juga takut direndahkan, karena barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan ya. Dan saya juga percaya dengan kehendak yang di atas. Tentu apa yang mungkin ada suatu hikmah atau kebijakan yang terjadi, saya juga mohon hikmat dan pertolongan selalu dari Tuhan, yang mana kebetulan agama saya adalah Katolik. Jadi tentu saya dengan Tuhan saya di dalam nama Yesus ya, tanpa merendahkan agama yang lain, karena saya sangat menghormati juga dengan agama Islam, Buddha dan sebagainya. Yang penting ketika kita ada keyakinan, kita percaya sama Tuhan, tentu itu menjadi pengingat kita di dalam langkah dan perbuatan-perbuatan kita di dalam menolong sesama dan para klien kita. Agama janganlah dijadikan suatu perpecahan, tapi lebih kepada saling melengkapi untuk bertukar pikiran. Yang penting tindakan dan perbuatan kita yang bisa kita jalankan dengan apa yang kita percaya dan yakini, dengan tanpa menghakimi atau menjudge keyakinan orang lain. Karena keyakinan itu tentu ada sisi positif dan negatif. Hanya saja apa yang kita udah yakini, yang kita percaya, ya jalankanlah dengan baik. Ya akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya kan. Dan saya juga terima kasih kalau ada kantor hukum yang juga meramaikan ya, kadang-kadang mengkritik kita. Ya saya pikir ya kalau ada hal-hal tertentu yang perlu saya perbaiki, tentu saya akan perbaiki. Tapi kalau hal-hal tersebut ternyata tidak benar, ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, tentu saya mensomasi kepada kantor hukum tersebut ya untuk memperbaiki diri, dan tolong jangan sampai diulangi lagi ya kan. Karena kita para advokat harus membela klien kita, kalau perlu kita bersatu ya kan. Karena kalau kita bersatu untuk membela seluruh kepentingan nasabah kita, tentu kita lebih kuat daripada kita pecah sesama lawyer nasabah malah saling serang dan saling menjelekan. Itu tidak baik. Demikian, terima kasih, selamat siang.